Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi bareng gua Agis di Infonikasi. Sesuai judul, kali ini gua mau share sedikit cara mendapatkan views yang banyak dari video yang kita upload. Kita bisa lihat sama-sama ya, kalau Infonikasi ini subscribernya baru sekitar 500-an. Ya mungkin sih ini untuk beberapa orang terlihat sedikit ya, tapi bagi gua ini udah lumayan banyak. Karena apa? Karena subscribernya itu natural ya, nggak ada beli subscriber kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya subscriber yang baru 500-an ini bisa mendapatkan salah satu momen gitu di satu hari, viewsnya itu bisa sampai 10.000. Jadi kejadian itu berlangsung di bulan Desember lalu, tepatnya di tanggal 18. Nah, di hari itu gua upload sekitar 5 video. Nah, kenapa bisa upload 5 video dalam satu hari? Karena waktu itu record pertandingan Mobile Legends dunia ya. Jadi cuma perlu untuk record pertandingannya aja, kemudian bikin thumbnailnya dan masukin SEO-nya ya, atau Search Engine Optimization ya. Dari situ kita akan bedah bersama. Di sini ada satu video yang BTR versus Onyx VH. Kenapa dalam satu hari itu bisa dapat 8.000 lebih views. Sebelum kita lanjut, untuk yang baru gabung jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya kita bisa belajar sama-sama. Untuk yang belum tahu, YouTube ini sekarang mempunyai persyaratan baru ya untuk kita bisa monetisasi, yaitu perlu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Lalu apa bedanya jam tayang dan juga views? Kalau views itu artinya adalah orang yang menonton video kita. Jadi misalnya ada 5 orang yang menonton video yang kita upload, artinya ada 5 views yang masuk. Nah, bedanya dengan jam tayang itu adalah durasi tontonnya. Kalau YouTube mempunyai peraturan untuk monetisasi itu perlu 4000 jam tayang, artinya kita memerlukan durasi 4000 jam di semua video yang kita upload. Dan itu memang menjadi salah satu persyaratan yang berat ya, apalagi untuk channel yang baru dibuat. Namun untuk yang baru main YouTube jangan pernah ngerasa berkecil hati ya, karena segala sesuatu yang kita mulai dengan niat yang baik itu pasti akhirnya bisa mendapatkan hal yang baik juga. Oke. Balik lagi ke judul, di sini kita akan bedah gimana caranya subscriber yang baru 500-an ini bisa dapat views itu bisa sampai 8 ribuan ya. Sekarang kita masuk ke videonya. Nah, sekarang kita coba masuk ke detail. Kenapa video ini bisa mendapatkan banyak views? Karena gue menjalankan apa YouTube informasikan, yaitu memaksimalkan kata kunci di judul, kemudian thumbnail yang menarik, dan juga deskripsi yang menjelaskan video tersebut. Kemudian ditambah dengan adanya tag. Jadi hal-hal yang membuat video yang kita upload di YouTube itu direkomendasikan dan banyak ditonton, kita perlu melakukan beberapa hal. Di sini gua rangkum ya menjadi 8 poin. Nah, poin pertama yaitu kita harus membuat konten yang menarik atau ide yang menarik. Nah, konten ini masuk ke alasan kita membuat video di YouTube ya. Jadi kalau passion kita ada di musik, ya kita harus fokus untuk upload video tentang musik. Kalau misalnya kita punya ilmu di bidang IT, ya kita upload sesuatu yang berhubungan dengan IT. Kemudian setelah kita punya ide untuk bikin channel YouTube, langkah kedua adalah harus riset kata kunci. Jadi riset kata kunci atau keyword ini berguna supaya kita bisa tahu di pasaran atau masyarakat sekarang ini sedang membahas apa. Nah, karena gua main game Mobile Legends, nggak ada salahnya kan untuk bikin konten seputar game Mobile Legends. Nah, setelah kita memiliki riset kata kunci, oh ya, bagi yang belum tahu gimana cara riset kata kunci, salah satunya kita bisa buka YouTube, kemudian ketik misalnya cara memasak
spasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama muncul itu cara memasak udang. Artinya dalam jangka waktu terdekat ini banyak orang yang mencari resep untuk memasak udang. Kemudian cara memasak cumi. Nah, jadi hal-hal yang muncul di pencarian ini adalah yang sedang dicari oleh banyak orang. Jadi pada saat kita membuat tutorial tentang yang sedang ramai dicari, kemungkinan video kita direkomendasikan oleh YouTube itu besar ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan riset kata kunci, buat judul yang menarik. Karena judul ini juga nanti berpengaruh kepada penonton kita, memungkinkan untuk mengklik video kita atau enggak ya. Kalau misalnya videonya itu bagus tapi kita kasih judul yang biasa aja, kemungkinan algoritma YouTube untuk membuat video kita banyak ditonton itu menjadi kecil. Nah, di poin keempat yaitu harus membuat thumbnail yang menarik. Di sini kalau kita lihat bareng-bareng thumbnail yang gue bikin untuk video BTK versus Onyx VH ini ada beberapa poin ya. Pertama, syarat akan informasi. Jadi di kiri atas ini ada tulisan match 3, artinya ya video ini memperlihatkan pertandingan di match 3. Kemudian di kanan atasnya ada informasi 1080p, artinya 2 megapiksel di atau Full HD, dan itu bikin penonton pada saat nonton video yang kita upload itu lebih enak ya, karena gambarnya itu lebih jelas. Nah, selanjutnya ada informasi BTK dan juga di sini Onyx VH. Kemudian versusnya gua ganti jadi yang hijau ini ya, jadi lambang kayak ada pertikaiannya gitu. Kemudian gua masukkan juga jungler dari masing-masing tim. Di sini ada Mobazen dan juga ada Kairi. Nah, cuman kan nggak semua orang tahu ya kedua orang ini siapa, makanya di bawahnya gue kasih informasi lagi bahwa ini Mobazen dan yang sebelah kanan ini adalah Kairi. Selanjutnya di bagian belakangnya gue kasih simbol dari masing-masing tim, yaitu BTK dan juga Onyx VH. Hal yang seperti ini atau thumbnail yang baru aja gue bikin itu bikin penonton jadi penasaran untuk mengklik videonya kayak gitu. Kemudian di sini ada contoh thumbnail lain yang baru gue upload minggu lalu. Di sini ada informasi bahwa video yang gue upload itu berisi tutorial tentang Beatrix karena ada gambarnya di sini besar. Kemudian ada informasi habis nonton ini pasti spam Beatrix di rank. Itu kan sebuah ajakan. Nah, ini masuk poin membuat judul yang menarik. Kemudian ada informasi juga triple kill di sini, artinya kan Beatrix yang gue mainin dapat banyak kill. Selanjutnya ada info tambahan, ada emblem, build, combo dan juga rotasi yang memiliki arti di videonya menjelaskan gitu kan detail-detail dari cara pakai hero Beatrix. Kemudian di sini ada lagi contoh kolam renang Cimahi. Di sini gua ambil foto langsung kolam renangnya, terus dikasih informasi yang besar kolam renang Cimahi. Namun pada HTM atau harganya gua kasih ada secretnya, ada rahasianya supaya apa ya, orang penasaran karena ingin tahu harganya berapa, jadi dia mengklik video yang gua upload. Nah, contoh berhasilnya dari video kolam renang ini, di sini misalnya gue buka YouTube, kalian bisa buka sendiri buat tes ya. Meskipun ini login di Infonikasi, gue ada coba sendiri pakai mode tamu, video gue yang kebuka di halaman pertama. Misalnya ketiknya tiket Cempaka. Di sini nggak ada informasi kolam renang, tapi begitu di enter, nah videonya masuk halaman pertama. Karena apa ya? Pertama gue pakai CEO-nya ya. Dari sisi judul ini mengandung kata kunci harga tiket masuk ke kolam renang Cempaka Cimahi. Kemudian ada thumbnail. Thumbnailnya itu berisi informasi kolam renang Cimahi dan juga ada harga yang tidak langsung ditulis. Jadi orang itu presentasi untuk ngebuka videonya lebih besar. Nah, itu adalah beberapa contoh dari thumbnail yang menarik. Kemudian setelah thumbnail yang menarik, poin kelima itu adalah wajib menuliskan deskripsi video. Makanya di sini di deskripsi kita klik help-nya dan ada informasi menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda. Nah, jadi kita tulis informasi tentang video yang kita upload di deskripsi ini. Game 3 BTK versus Onyx VH M3 World Championship.
berhasil dimenangkan oleh tim asal Filipina. Itu kan suatu informasi. Kemudian gue pakai hashtag di sini BTK, Onyx PH dan juga M3. Setelah dikasih hashtag, di sini di bawahnya ada tag lagi. Tag ini sebenarnya ngambil dari poin selanjutnya ya, yaitu gunakan tag video. Nah, di sini tag ini meskipun di update terbaru memiliki persentase yang kecil ya, sekitar 10% dari video yang kita upload. Cuma di sisi SEO kita tetap harus memaksimalkan ya. Makanya jangan dibiarkan kosong. Terus gimana cara nulis tag? Ya, cara nulis tagnya itu buat suatu kalimat. Jadi nggak perlu kata ya. Misalnya di sini BTR versus Onyx PH M3 Game 3, itu kan suatu kalimat. Jadi nanti pada saat ada orang yang searching ini di YouTube pencarian, video kita bisa muncul juga. Setelah menggunakan tag video, kita masuk ke fitur yang sudah disediakan oleh YouTube dan kita harus memaksimalkannya. Apa itu? Nah, pertama dari sisi playlist ya. Di sini gue udah buat beberapa playlist, ada tutorial, kemudian ada game. Hal ini bikin pada saat ada orang yang nonton salah satu video dari playlist kita, dia bisa cari video lain yang berhubungan. Nah, di sini kan judul playlistnya game. Di game ini ada beberapa video tentang Mobile Legends, kemudian PUBG dan juga game yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita membuat playlist, jangan lupa setelah mengupload video wajib untuk menyertakan layar akhir. Layar akhir ini adalah gambar yang akan muncul di akhir video. Nah, seperti ini. Jadi gue selalu pasang layar akhir di setiap video supaya apa, nanti pada saat orang nonton salah satu video kita, kemungkinan untuk menonton video yang lainnya itu lebih besar dan kita bisa atur video mana yang akan dimunculkan setelahnya. Kemudian setelah layar akhir di sini juga ada card. Card ini adalah video rekomendasi, biasanya muncul di kanan atas ya. Nah, setelah kita memaksimalkan fitur playlist dan juga layar akhir ini, yang terakhir adalah promosikan video kita atau konten kita itu ke media sosial. Kalau misalnya teman-teman punya Facebook, setelah kita upload video, lalu kita copy URL-nya, masuk Facebook. Kalau misalnya video kita berhubungan dengan game, ya kita masuk grup game tersebut, misalnya Mobile Legends. Kita bisa share videonya di sini. Misalnya new video, lalu kita paste atau pastekan di sini. Di bawahnya mari saling berkunjung, itu nggak apa-apa. Lalu kita post. Kalau misalnya teman-teman punya Twitter, nggak apa-apa, diposting aja di Twitternya, tapi pakai bantuan hashtag juga ya. Setelah pakai hashtag, kita juga bisa memaksimalkan hashtag yang lagi trending. Misalnya yang trendingnya Haruna out, ini siapa ya, Haruna? Kita bisa kopas, masukkan ke video yang akan kita posting di Twitter. Untuk Instagram juga sama ya. Di sini setiap gue posting video YouTube, pasti bikin juga highlightnya untuk diposting di Instagram. Nah, ini ada salah satu contoh video yang gue upload. Untuk Reels itu kita harus maksimalkan ya, soalnya memang presentasi untuk orang baru menonton video kita itu lebih besar di Reels. Selanjutnya kalau punya TikTok juga upload TikTok nggak apa-apa. Nah, karena gue punya website yaitu infonikasi.com, makanya di Infonikasi ini setiap gue posting YouTube pasti kalau sempet nulis juga untuk artikelnya gitu. Jadi di YouTube ada informasi website, di website juga ada informasi link YouTube. Kemudian bisa pasang juga media sosialnya. Artinya apa? Dari satu media sosial ke media sosial yang lainnya itu saling berhubungan. Hal itu memudahkan nanti untuk penonton jika ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kok lu bikin video tentang cara naikin views, padahal kan untuk subscribernya juga masih dikit. Nah, memang dari awal gua bikin channel ini pengen bisa share
apa yang gue ketahui gitu. Jadi prosesnya juga di-upload ya, kayak misalnya beli mic untuk recording ya gue bikin tutorial reviewnya, karena kan ada orang yang pengen beli mic juga. Nah termasuk yang sekarang gue upload ya, meskipun subscriber gue itu masih sedikit di angka 500-an, dan juga untuk jam tayangnya itu belum mencapai 4000 jam, tapi informasi yang bisa gue kasih pasti diupload. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Gue sih lebih senang ada komunikasi ya, jadi kita bisa saling bantu. See you on next video, thank you.